Hadirlah untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agung Cahyono dan tetap semangat selalu dan jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker dan tetap rajin cuci tangan dan jangan takut untuk divaksin. Baik, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya di podcast Open Your Heart IMTV. Dan pada kesempatan ini adalah momentum yang sangat spesial dan luar biasa. Karena apa? Karena pada sore ini saya kedatangan tamu dan beliau ini generasi boleh dibilang masih milenial gitu ya, karena dari usianya masih muda, tapi beliau ini tercatat sebagai ketua yayasan sebuah universitas, yakni Cendekia Karya Utama di Semarang. Kemudian beliau juga aktif di pengajar sebagai dosen. Selain itu juga ada sekitar 8 unit bisnis yang beliau istilahnya komandani atau beliau terjun langsung di dunia bisnis ini. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Mas Haris Rifai MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini tadi waktu masuk tuh sebenarnya saya itu tadi agak batin. Ini Cak Nandar boy atau Mas Haris gitu loh. Iya. Karena stylenya cukup nguri-nguri budaya Jawa gitu. Iya. Bisa cerita sedikit sebelum kita mulai? Boleh. Jadi sebetulnya simpel sih kalau saya. Dulu saya selalu bros-brosan, Mas. Bros-brosan artinya? Bros-brosan. Potong cepak gitu. Potong cepak ya. Dari mulai SMA itu udah cita-cita saya jadi tentara. Tidak ada cita-cita lain selain jadi tentara. Sudah pernah nyoba mendaftar? Ya, waktu SMA, SMP, SMA itu saya melihat zamannya dulu Pak Harto ya. Itu kan kalau tentara itu kan oke lah ya gitu. Jadi saya tidak pengen kuliah, tidak pengen menempuh pendidikan lain selain tentara. SMA saya daftar tentara. Ternyata umur saya itu kurang 7 bulan sekian gitu. Jadi kalau di AKB itu kan harus 17 Agustus 17 tahun gitu kan. Nah, umur kurang. Kemudian saya dikasih tahu sama senior saya, nggak usah tentara nggak apa-apa, yang penting pulang pakai PDH. Yang penting pakai seragam. Akhirnya saya masuklah pelayaran. Ya, setelah masuk pelayaran, mulai dari pelayaran itu kan potongnya cepat terus. Bahkan dulu tuh hampir gundul lah ya. 012 gitu ya, 012 gitu. Sampai dengan kurang lebih berarti 6 bulan yang lalu itu saya selalu cepat potong bros-brosan gitu. Gayanya apa gaya tentara gitu kan. Nah, suatu saat semi militer kan ya? Semi militer ya. Kebetulan memang jiwanya masih jiwa, dan saya masih ngajar juga di pelayaran itu sehingga masih terbawa jiwa militer. Nah, 6 bulan lalu tuh saya pengen gondrong. Tiba-tiba saja pengen gondrong. Nah, pada waktu pengen gondrong, itu kan wagu ya rambutnya ya. Kalau belum gondrong banget itu wagu. Akhirnya saya pakai topi, pakai peci kadang gitu kan. Terus kebetulan ada guru saya gitu, saya ngaji lah gitu seperti itu. Yang paling tepat adalah belangkon. Apa belangkon? Belangi lelakon. Mananya tadi? Mananya ya kalau kita hidup sebenarnya dunia ini kan gelap. Kenapa saya pakai belangkon hitam? Karena sebetulnya mencerminkan bahwasanya dunia ini gelap. Tapi bukan karena ubanan kan, coba dibuka. Ubannya CD tadi ubanan gitu. Ya. Itu aja sih, latar belakangnya nggak terlalu yang prinsip banget, tapi yang pasti ada makna di belakang itu semua sehingga saya pakai belangkon. Dan belangkon pun saya pasti pakainya yang ini jarang ya, saya pesen. Jarang yang ininya panjang. Ini buat saya wajib karena ini melambangkan penajaman pemikiran dan ini
Basa Jawa ini ndawak-ndawake kaapian. Ndawak-ndawak ke EPN. Memperpanjang kebaikan. Memperpanjang kebaikan. Ya, jadi ada falsafah dan bukan ke Denny Caknan dan yang lain bukan. Atau niru Ahmad Dhani dan segala bukan. Tapi ini kan memang tradisi budaya Jawa. Budaya Jawa. Kebetulan saya memang megang banget karena asli orang Jawa ya. Jadi ya saya memilih yang memang kostum Jawa itu aja. Jawa Tengahan apa Timuran? Jawa Tengah saya ulang kali saya. Asli saya Wonosobo. Kali. Ya, Wonosobo. Iya. Jadi Blangkon, Belangi lelakon. Dalam bahasa Indonesia, belang-belangnya kehidupan. Belang-belangnya ya, kehidupan. Belang-belangnya langkah kehidupan seperti itu. Artinya kita harus berhati-hati dalam melangkah. Ya, itu. Jadi itu pun ada mananya, ada hitam. Saya punya hitam, coklat, hijau sama putih. Yang baru berani saya pakai adalah hitam, coklat jarang-jarang, hijau lebih jarang. Memiliki masing-masing memiliki makna. Apa itu? Hitam ya itu tadi bahwasanya kita tuh di dunia sebetulnya tuh gelap gitu ya. Yang bikin penerang adalah baju agomo istilahnya gitu. Ageman itu agomo ya. Kalau coklat itu simpel, coklat itu istilahnya saya pingin beda aja istilahnya gitu. Loh, lambangnya apa? Coklat sebetulnya abu-abu harusnya. Tapi karena ada satu hal yang abu-abu itu kalau bisa kita jangan pakai abu-abu istilahnya gitu. Nah, kan saya pilih coklat. Kalau hijau itu kan sebetulnya warna alamnya para wali gitu. Ada alam baitul itu ya, warnanya hijau. Putih itu melambangkan kalau kita sudah tidak lakunya putih semua baru berani pakai putih. Sekarang masih belang-belang masih hitam jadi pakainya hitam gitu seperti itu. Kalau ini terlalu panjang kalau dibahas ini. Tidak masalah. Kalau orang parpol berarti beda ya. Tidak berani komen. Berani komen. Ya, tadi dari Blangkon, ya. Kemudian Belangnya lelakon dari militer, kemudian bergeser ke semi militer, dan saat ini menerjuni dunia pendidikan. Jadi ada dua, dunia pendidikan dan dunia bisnis. Dan saya mau mulai dari bisnis dulu nih. Boleh. Jadi usia yang cukup muda ini Mas Aris ya. Masih muda, pernah bergaya semi militer, kemudian bisa berkarir atau mengomandani atau menjadi leader di 8 unit bisnis yang mirip tapi berbeda ya. Dari sini ada shipping, ada usaha shipping, ada crew mining atau pertambangan gitu ya. Kemudian ada kontraktor kabel, ada perdagangan, juga ada bunker service. Dan apa ini mungkin bisa dijelaskan? Dari semi militer tadi, ketika sudah pakai Blangkon atau sebelum pakai Blangkon terjunnya di dunia bisnis? Yang jelas sebelum ya. Kalau bahasa saya sebetulnya itu saya selalu menikmati jebakan Allah gitu ya. Jebakan Allah. Ya. Jadi jebakan dalam tanda kutip ya, saya tidak mengonotasikan itu negatif, cuman kok dilalah gitu ya. Saya mau daftar tentara, dilalah nggak diterima, masuknya ke pelayaran. Berarti ini jebakan pertama. Jebakan kedua, saya itu anaknya petani. Harapan orang tua adalah mengembangkan pertanian. Ayah, ibu petani. Ayah ibu petani. Tembakau atau apa? Enggak, petani biasa. Jadi padi atau? Ya, petani padi. Di Wonosobo. Di Wonosobo. Dan kami hidup dari hasil pertanian ya. Itu seperti itu. Memang ibu itu pegawai negeri. Cuman sekarang udah pensiun ya. Beliau TU NTS gitu. Dari berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, saya anak nomor 2. Ya. Jadi itu jebakan kembali ke jebakan. Kedua karena harapannya orang tua adalah mempunyai. Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Kancah di dunia pertanian, saya masuknya ke asin, air asin ya. Tapi saya mencoba menikmati itu. Berjalan sebetulnya 8 perusahaan yang saya geluti itu juga sama, jebakan dari Allah juga kalau versi saya ya. Saya dulu bekerja, pertama di Semarang, terus kemudian dulu revolusi zaman 98 dulu ya, ada reformasi itu, akhirnya perusahaan itu tutup. Saya ke Jakarta.
Jakarta Merantau ke Jakarta kerja di orang, maksudnya kerja sama orang gitu ya. Selama kerja sama orang itu saya menikmati, tetapi menurut saya kurang bermanfaat gitu. Saya merasa saya kurang bermanfaat. Kenapa? Ya saya hanya bekerja memenuhi apa yang Untuk diri sendiri ya? Ya, artinya satu untuk diri berupa gaji dan lain-lain ya. Yang kedua, ya untuk perusahaan itu saja. Saya tidak bisa berperan, istilahnya saya dikasih job desk itu ya itu. Saya mau yang lain itu melanggar SOP istilahnya gitu kan. Nah, dari situ terus saya pindah perusahaan masih sama seperti itu. Perusahaan apa waktu itu? Pertama saya dulu di Samudra Indah Sejahtera, perusahaan bongkar muat. Ya, bongkar muat di Semarang, pindah ke Jakarta, itu di Bumi Laut Group. Bumi Laut Group itu dulu general agennya Hanjin Shipping. Masih yang ada core-nya dengan kelautan maritim? Masih kelautan, ini masih kelautan ya. Habis itu saya pindah ke Semarang, sebetulnya ada beberapa perusahaan kecil-kecil, bukan kecil sih, cuman short time ya. Saya pernah di bursa berjangka juga, bursa efek gitu. Itu cuman bertahan 3 bulan karena saya mengelola uangnya orang. Ini uang orang yang nggak sedikit saya kelola, saya takutnya kalau saya ada apa-apa nanti gimana ceritanya. Khilaf dan segala macam. Terus kemudian saya pernah bekerja pada waktu kerja di Bumi Laut, saya minta naik gaji nggak dipenuhi, saya pindah ke perusahaan selama 1 bulan, ditarik lagi, masuk lagi pernah. Sayangnya saya pindah ke Semarang. Semarang sekarang masih ada perusahaannya Andromeda Central Pacific. Dari situ mulai saya berpikir bahwasanya kalau gini terus saya manfaatnya kurang. Kebetulan ketemu teman, mungkin tidak ada di list itu. Dulu pertama perusahaan yang saya dirikan, cuman sekarang sudah saya tinggalkan. Itu namanya Safe Project Logistik. Itu pertama tahun 2006 saya mendirikan perusahaan. 2 tahun kemudian saya merasa kita berkumpul, marketing berkumpul dirikan perusahaan. Tapi kalau sudah berjalan, rebutan modal. Ini marketing semua punya proyek semua merasa proyeknya yang paling baik. Nah, akhirnya saya memilih untuk mengalah. Saya keluar, saya jadiin perusahaan sendiri namanya Harisma Indah Lestari. Harisma Indah Lestari itu datang dari nama saya Haris, istri saya Indah. Lestari maksudnya Lestantun ya. Nah, itu pertama kali saya mendirikan perusahaan. Dari perusahaan yang kedua tadi yang rebutan itu ada pelajaran yang dipetik nggak? Pelajaran yang dipetik adalah satu hal, saya orangnya slackboard. Slackboard itu saya tidak pernah merasa saya bos. Maksudnya naif banget kalau saya dulu pernah merasakan jadi anak buah dan tahu kalau bosnya itu seperti itu dan saya nggak banget istilahnya gitu. Nah di situ ada semacam kayak krisis kepemimpinan. Karena saya selalu main sama teman-teman staff istilahnya gitu, sehingga kalau saya punya acara itu rame. Tapi kalau bos lain yang punya acara nggak rame. Pelajarannya berarti saya lebih memilih untuk kenal siapa saja. Itu pelajaran pertama. Itu tadi yang antar teman partner, tapi kalau sudah sukses biasanya ada kepentingan sendiri-sendiri bagaimana? Ya, rebutan modal maksudnya bukan negatif ya, tapi semua merasa proyeknya yang terbaik yang harus didanai dengan uang perusahaan. Nah, sehingga daripada rebutan ya sudah, saya tak menyingkir saja deh walaupun dengan modal sedikit istilahnya gitu. Itu seperti itu. Mundur alon-alon. Enggak sih, alon-alon. Enggak benar. Kayak lagu. Itu ya. Terus dari yang ketiga tadi? Dari yang kedua, terus kemudian saya waktu itu masih sangat ambisius, sehingga saya sempat diuji juga ya, istilahnya pada waktu yang lagi betul-betul menanjak gitu. Ternyata Tuhan itu kun fayakun ya. Kalau dia berkehendak itu tanpa babibu, tanpa ngabani selain itu selesai ya selesai. Utangnya nyangkut kemana-mana. Utang sampai berapa? Jadi saya sebetulnya bukan posisi utang. Saya diutang, yang utang ini mati. Nah, akhirnya kan saya tidak bisa bergerak. Saya mau nuntut sama siapa? Sama keluarganya yang nggak tega juga. Dan dalam perjanjian dari sini yang saya petik adalah orang melakukan perjanjian itu tidak pernah kalau saya sama Mas Agung kita perjanjian. Itu kemungkinan kecil sekali kita menuliskan di situ kalau Mas Agung mati nanti bagaimana, kan nggak tega. Nah, itu seperti itu. Itu nggak ditulis, gitu kan. Nah, ternyata kejadian begitu meninggal bingung itu mau kemana ini modal habis kan dipakai sana dan kebetulan banyak makainya istilahnya gitu. Nah dari situ mulai geser-geser sehingga itu cukup membuat saya sadar bahwasanya ternyata
Hidup ini tidak not the matter of money istilahnya. Tidak hanya masalah uang. Iya, segalanya tidak tentang uang. Tidak tentang uang. Tapi sahabat itu luar biasa. Nah, disitulah akhirnya muncul banyak perusahaan. Jadi setiap teman itu konsultasi. Kebetulan di antara satu angkatan itu saya yang paling spekulan gitu. Spekulan maksudnya sering nyoba ya, nyoba sana nyoba bisnis itu dan segala macam. Pertama kali nyoba tadi di usia berapa, Mas? 2006 berarti saya 75, usia berapa itu ya? 25 tambah 6 ya. 31 ya? 31. Wah, masih muda sekali. Masih muda sudah ngambil resiko ya. Iya. Itu yang perusahaan apa namanya tadi? Karisma Indah Lestari. Karisma Indah Lestari ya. Di sini nggak ada ya? Ada ya? Ada shipping coy ya. Iya, shipping company. Jadi perusahaan pelayaran. Terus apa itu? Modal utamanya dari pengalaman sebelumnya atau jejaring? Jejaring, yang pasti jejaring dari kawan ya. Jadi PD-nya itu karena saya banyak kawan. Saya merasa saya banyak kawan, merasa banyak kawan. Ini soal angkutan di laut ya? Angkutan laut ya. Teknisnya tentang apa ini? Tentang dulu awalnya kita sebelum menjadi shipping line, kita memang perusahaan chartering. Jadi kita nyewa kapal terus disewakan. Jadi misalkan Mas Agung punya barang yang mau diangkut, nah, saya carikan kapal. Misalkan contoh, Mas Agung ada 2000 ton gitu kan. Ongkosnya 1 ton 100.000. Oke, berarti saya nyari kapal yang ongkosnya di bawah 100.000. 90.000 misalnya. Ada selisih ya di situ lah untungnya. Di situ. Pada waktu itu masih asik sekali karena masih jarang charter ya. Pandemi ini bagaimana, Mas? Yang bisnis itu tadi shipping? Cukup ngefek, tapi sekarang sudah mulai bergeliat. Kenapa? Karena secara operasional di lapangan tetap dibatasi. Dan orang cenderung wait and see, ya. Cenderung istilahnya lebih nahan. Modal juga nggak terlalu digelontorkan, bahkan tagihan itu juga disendet-sendet itu seperti itu. Nah, antara lain selain shipping ini kan juga ada logistik juga ya? Betul. Nah, ini menurut Mas Karis intuisi bisnisnya? Saya itu pengen terintegrasi, jadi banyak sih perusahaan besar yang menerapkan itu, jadi dari end to end itu dihandle sendiri supaya tidak dicuri lah, ibaratnya kita menang dalam persaingan gitu. Bukan monopoli, tapi setidaknya sistem ini berjalan dengan baik. Jadi perusahaan kenapa dibikin perusahaan ini berbeda core-nya itu, jadi ada pelayarannya. Nanti kalau nangani di pelabuhan ini yang nangani. Ada logistik itu nanti yang mendesain semuanya dari mulai pembelian barangnya. Jadi Mas Agung butuh apa? Nanti saya cariin. Yang penting pokoknya beres barangnya nyampe di tempatnya Mas Agung. Nah, otomatis kan saya harus arrange ini perusahaan karena di Indonesia itu izin khusus itu tidak bisa satu nama. Pelayaran ya sudah pelayaran saja, dia tidak bisa jasa transportasi, JPT tidak bisa. Tidak bisa, harus beda nama. Terus bunker service, kenapa saya mendirikan bunker service? Karena kapal ini bidang apa ini, Mas? Bunker service itu supply minyak. Kita agennya Pertamina. Pertamina itu kan nggak bisa jual sendiri, dia harus melalui agen. Nah, kita jadi agennya Pertamina. Sehingga kapal-kapal yang kita tangani ya kita supply sendiri. Itu seperti itu. Nah, itu crew manning, Mahesa Ship Management sebetulnya bukan pertambangan. Crew manning itu untuk meng-hire kru. Jadi kapal ini kan butuh kru kapal yang pada periode tertentu dia ada PKL-nya, perjanjian kerja laut yang harus mutasi, ada yang turun, ada yang naik. Nah, yang handling itu juga perlu izin khusus juga dari Departemen Perhubungan, sehingga kita bikinlah Mahesa Ship Management. Ini luar biasa sekali ya, dari militer mau masuk militer, kemudian terjebak di semi militer, kemudian bisa menguasai ilmu kayak gini, Mas. Kalau bahasa Jawanya sinaune nang ndi? Belajarnya dari mana nih, Mas? Belajarnya, kalau bahasa saya itu autodidak. Bukan otodidak ya, autodidak. Jadi secara otomatis memang harus belajar. Makanya kalau Mas Agung tanya hobi saya hobinya traveling, selam, sama yang terakhir belajar. Jadi memang saya rasa ingin tahunya besar. Setiap ada sesuatu mesti ini apa sih? Saya bahkan kalau ngajar, kebetulan saya sekarang dosen juga ya ngajar. Itu saya selalu mengumpamakan The Joker. The Joker itu lambangnya adalah tanda tanya. Bukan film Joker ya? Iya, film Joker. Film Joker itu Batman itu. Iya. Batman itu lawannya kan Joker. Saya bilang begini, kalaulah Batman itu bukan lakon, yang menang pasti Joker.
karena Joker ini bukan pelakon, jadi yang menang Batman. Artinya Joker ini punya simbol tanda tanya. Saya bilang, tempelkan itu tanda tanya di batuknya kalian. Jadi kalau melihat sesuatu, ya tanya terus sampai kalau orang bertanya itu tidak bisa nanya lagi. Contoh ini saya berikan kacamata. Kacamata kita harus bertanya, ini kacamata beli di mana? Harganya berapa? Yang jual namanya siapa? Nomor handphonenya berapa? Rumahnya mana? Sampai kalau ada orang yang tahu yang tanya tentang kacamata ini, semuanya kita bisa jawab. Ini kaca ini terbuat dari apa? Ini main berapa? Dan segala macam. Jadi jangan sampai Anda berhenti, oh kacamata, ya sudah, kacamata buat orang yang sudah minus atau plus, tidak seperti itu. Jadi ya harus bertanya terus, sehingga disitulah saya belajar, autodidak. Jadi bagi generasi muda atau milenial yang saat ini mau berwirausaha, katakanlah gitu, walaupun saya punya pandemi, apa yang quote mungkin ya. Kalau dulu tuh orang belajar mencari jati diri. Kalau saya bilang the life is not about finding yourself. Bahasa Jawanya wong urip kuwi. Orang hidup tidak hanya mencari jati diri kamu itu siapa. But the life is about creating yourself. Jadi mengkreasikan. It's about creating yourself. Berkreasi. Ya. Dari kreasi itu otomatis akan berkembang. Istilah saya itu kalau di generasi milenial itu jadilah ITGC. ITGC kan zaman teknologi ya. IT itu sebetulnya I-nya inovatif. T-nya adalah tepat. Maksudnya kita kalau inovasi yang tepat, jangan aneh-aneh, jangan yang istilahnya yang negatif ya, yang tepat. K-nya adalah kreatif, E-nya adalah efektif. Jadi kalau kreatif ya yang efektif, jangan kreatif. Saya bisa kreatif tapi kudu modal saat ini harus enggak, maksimalkannya. Nah itu tadi tuh. Kreatif tapi yang efektif. Ya. C-nya itu cepat, tapi efisien. Nah, makanya SDGC. Cepat tapi efisien. Lah kalau semuanya serba cepat, kalau cepat saya berarti harus butuh Pajero Sport misalkan. Itu nggak lucu. Itu seperti itu. Jadi dulu mengawalinya berarti seadanya dulu atau bagaimana? Saya penasaran dulu. Saya itu dikasih tahu sama bapak saya, almarhum bapak saya. Gini. Nang nek urip nompo apa nang. Tapi orang itu ngalah, orang itu nyerang. Wah ini kalau bahasa ininya gitu, kalau bahasa ya. Sekti tanpa aji, digdaya tanpa jopo, ngluruk tanpa bolo, sugih tanpa bodo. Gitu seperti itu. Itu tadi pemirsa Ki Mantap Sudarsono. Jadi bahasa Indonesianya menang apa tadi? Sekti tanpa aji itu kita sakti tanpa ajian. Ya. Digdaya tanpa jopo nggak pakai mantra kita sudah digdaya seperti itu. Ngluruk tanpa bolo, ngluruk itu kan menyerbu. Tapi nggak perlu teman banyak ini gitu ya. Sugih tanpa bondo, kita kayak nggak perlu harta yang melimpah ya, karena yang punya itu semua cuma satu, yang punya itu semua hanyalah Allah, maka dekatlah sama Allah, pasti semua akan dikasih. Ya ini cukup mendalam ini para mas-mas kameramen, mbak-mbak. Jadi ini semua titipan. Iya, kita menggunakan tak pakai. Yang pasti pakai. Kita harus bermanfaat. Baik, dari 8 usaha unit bisnis ini ya Mas ya. Masih sempet-sempetnya juga ngurusin soal kampus, ini jebakan juga. Gimana ceritanya? Jebakan keberapa sampai saya nggak sempat ngitung ya. Ceritanya adalah simpel saja, sebetulnya ada keluarga dari istri yang memang punya perguruan tinggi namanya Sistematika di Surabaya. Iya. Dan pada waktu itu memang saya dipaksa ngajar di alma mater saya yang pelayaran, dan akhirnya itu juga terjebak juga. Akhirnya saya nggak mau ngajar. Setelah ngajar akhirnya otodidak juga kan? Otodidak, iya. Saya cuma cerita aja, cerita pengalaman saya dan segala macam itu. Ya otomatis akhirnya kan saya belajar karena jebakan itu kan. Iya. Nah karena saya rumah di Semarang, saya suruh bantuin di Surabaya. Saya bilang nggak bisa, bisnis saya bagaimana? Ya sudah, coba cari deh perguruan tinggi di Semarang, nanti kita beli. Nah, singkat cerita, setelah rembugan tadi, ini duitnya dipakai buat bangun, nggak kecilan. Nah, akhirnya saya tabrak sendiri. Ceritanya gitu. Itu saya tidak pernah membayangkan jadi dosen aja sudah dipaksa, apalagi
kok mengelola jadi ketua yayasan, sama sekali tidak tergambarkan. Saya bilang oke, ini jebakan Allah yang kesekian kali. Saya cuma punya prinsip apa yang diharapkan oleh Allah kepada saya itu adalah amanah yang harus saya pegang. Usianya berapa sekarang? Universitas Cendekia Cendekia Pertama sebetulnya itu berdiri 96 ya. 96. Saya masuk itu 2017. Cukup Ya, berumur cukup berumur, cuman kebetulan mungkin dengan manajemen yang ada waktu itu mungkin memang agak kurang terhandle dengan baik gitu ya. Makanya begitu saya masuk, ya karena saya orang logistik, saya orang pelayaran, akhirnya visi misinya semua saya ganti ke logistik semua. Nah itulah ceritanya kenapa Cendekia Pertama mata kuliahnya cenderung ke konsentrasi bidang logistik. Ya. Kenapa Mas Haris memberikan apa ya brand khusus logistik di samping latar belakang, tapi memang harus diakui bahwasanya bisnis yang terakhir akan mati adalah bisnis logistik. Bisnis yang terakhir akan mati adalah bisnis logistik. Karena selama masih ada manusia, masih butuh transportasi, masih butuh pergerakan barang, dan di situ logistik berperan. untuk era pandemi saat ini, apakah kiranya generasi milenial ini masih berpotensi atau kalau misalkan terjun di dunia sangat bidang logistik? Sangat ya, karena buktinya saja sekarang baju Mas Agung bisa sampai di sini dari mana? Nggak pernah berpikir ya. Ya. Dan e-commerce, perkembangan e-commerce saat ini ya. Jadi ada platform-platform pasar-pasar digital dan toko-toko online itu kemudian ditunjang seperti sebut saja merek CNE, CNT itu ya. Nah itu ada saran nggak Mas? Misalkan ini pangsa pasar kue pasarnya masih besar di bidang logistik atau pengiriman barang ini, jikalau ada yang mau terjun, itu bagaimana? Mesti harus belajar dulu ke Cendekia Karya Utama. Kemudian selanjutnya bagaimana langkahnya? Kalau saya sampaikan bahwasanya ambillah cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik itu menurut saya jangan melihat gedungnya, jangan melihat besarnya, karena kita tidak belajar dari gedung ataupun besarnya sebuah nama, tetapi kita belajar dari apa yang diberikan dalam pembelajaran itu. Nah, itu juga salah satu yang melatar belakangi saya untuk concern di dunia pendidikan, karena saya berangkat dari orang yang tidak punya. Sekarang makanya saya di JKU itu kan buka beasiswa yang luas istilahnya saat ini. Dan memang kita buka untuk kelas reguler itu, bahasa saya unlimited bahasa saya. Ya, jadi selama memang betul-betul tidak mampu, tetap kita akan wakil itu. Jadi bagi teman-teman atau generasi milenial atau ada adik-adik SMA yang ingin memperdalam ilmu ekonomi atau logistik, akuntansi. Ya, kita buka dua jurusan ya. Sorry agak ini. Kenapa dua jurusan ini menarik? Karena manajemen dan akuntansi dua bidang ini yang nggak bakal ditinggalin oleh semua usaha. Pasti ada manajemen dan akuntansi. Dan ini laku di semua bidang. Itu seperti itu. Dan itu sangat seksi. Ya, untuk yang logistik karena ini tadi pergerakan ini juga menyangkut logistik. Di semua bidang, semua lini ada ranah logistik. Dari lulusan Cendekia Karya Utama, apakah banyak yang concern di situ akhirnya? Dibekali sertifikat BNSP, bahkan dibekali sertifikat profesi keahlian tentang logistik administrative officer. Artinya bekal ini sebuah sertifikat yang laku SASEP. Jadi tidak tanggung-tanggung, tidak cuma dijasahnya saja, tetapi sertifikatnya juga sah. Masih ada kuota Mas? Untuk masih. Bagi adik-adik, teman-teman mahasiswa atau yang SMA, SMK yang ingin belajar tentang ilmu manajemen, akuntansi atau khusus di bidang logistik, bisa langsung mendaftar saja, tidak perlu lama-lama di ambil kesempatan di Cendekia Karya Utama. Masih ada kuota berapa Mas untuk beasiswa? Untuk yang sekarang 35 masih bisa. 35 mahasiswa bisa dimanfaatkan benar-benar karena pandemi ini masih bisa online ya Pak? Masih bisa online. Biayanya bagaimana kalau di Cendekia Karya Utama? Apakah kalau yang reguler beasiswa sangat murah sekali ya, jadi 1 bulan itu paling bayarnya itu 265.000 saja. Jadi jangan dilepas kesempatan ini adik-adik semua ya, adik-adik SMA SMK. Dan tadi sudah sedikit berbincang tentang bisnisnya 8 core, kemudian
di dunia pendidikan juga ngajar, entrepreneur juga memberikan. Kemudian saya ingin bertanya Mas, sekaligus barangkali bisa menjadi closing statement terkait dengan pandemi saat ini ya. Kadang orang ya semua katakanlah terpukul begitu dengan kondisi ini segenap bidang. Nah, secara ilmu entrepreneur atau mungkin secara intuisi bisnis dan secara spiritual ya dengan belangkon hitamnya, belangkon hitamnya, secara spiritual barangkali apa yang bisa Mas Haris sampaikan ke teman-teman semua di luar sana yang ingin memulai bisnis walaupun masih pandemi seperti ini? Oke. Sebetulnya masa pandemi membuka peluang baru buat teman-teman untuk yang pertama adalah dekat dengan keluarga. Artinya berkreasi tidak harus jauh-jauh. Bisa dekat keluarga, bisa berkreasi dan memaksimalkan semua yang ada. Jadi tidak ada kata menyerah sebetulnya. Pandemi itu kan hanya sesuatu yang diberikan peringatan sama Allah bahwasanya tidak ada yang lebih kuasa kecuali Allah. Itu saja sih. Jadi yang penting kalau statement saya yang jelas, do the best for today and do the better for tomorrow. Itu selesai. Do the best for today and Do the better for tomorrow. Do the better for tomorrow. Yes. Lakukan yang terbaik Hari ini dan yang lebih baik untuk besok. dan lebih baik untuk besok. Gitu ya. Baik, itu tadi wawancara sedikit dengan Mas Haris Rifai MM. Beliau adalah pimpinan Yayasan Cendia Karya Utama, sekaligus juga dosen pengajar bidang entrepreneur, e-commerce juga ya. Dan ada bisnis di 8 lini bisnis. Saya terima kasih Mas karena waktu yang terbatas dan barangkali saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman semua atau pemirsa yang ada di rumah, jika memiliki kisah inspiratif atau barangkali ada pengalaman hidup yang menarik, mungkin bisa share bersama kami di sini. Dan salah satunya pada kesempatan hari ini adalah Mas Haris Rifai dari nol, dari seorang anak petani, gagal mencapai cita-cita pertama jadi seorang tentara ya, tapi sukses di 8 lini bidang usaha dan dosen sebagai pemimpin Yayasan Cendia Karya Utama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Haris. Sama-sama Mas Agung, terima kasih Barangkali banyak. besok bisa ngopi-ngopi Insya Allah, lagi. insya Allah, Ya. insya Allah, ya. Dan jangan lupa nanti bisa like, subscribe, dan share. Jadi untuk tayangan ini tayang di YouTube IMTV dan tayang di TV IMTV channel 50 AF. Saya Muncarno, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Haris dan Cendia Karya Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai grogi lagi. Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.